Halo my friends, ketemu lagi di Chit Chat Cuan, tempat ngobrol santai seputar finansial, tips investasi biar makin cuan. Hari ini saya mau bahas sesuatu yang spesial khusus untuk teman-teman mahasiswa, yaitu mahasiswa cerdas investasi, langkah efektif mulai investasi untuk keuangan mandiri. Tapi seperti biasa, saya nggak mungkin dong sendirian di sini. Saya sudah punya tamu narasumber spesial, jauh-jauh saya datangkan dari Surabaya. Langsung aja nih kita sambut Ibu Gladys Graselda Gosal, SMMM AWP CWM. Ini saya harus nyontek nih untuk lihat title-nya nih ya. Ibu Gladys, apa kabar? Halo, baik. Selamat datang nih di Maybank Sekuritas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah diundang. Iya. Nah, Ibu Gladys ini perkenalan dulu ya sebelum kita mulai. Merupakan dosen keuangan dari Universitas Ciputra Surabaya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik, boleh dong diceritakan di Surabaya dosen keuangan biasanya atau kayak di kampus itu ngajarnya apa aja sih, Bu? Ini kayaknya aku manggil Ibu juga masih kemudaan ya, my friends. Kita gimana kalau manggilnya Mbak, boleh nggak Mbak Gladys? Boleh, ya? Saya panggil Mbak Yuli juga Iya, ya. kita panggil masih sama-sama muda. Tuh, kan kita lagi ngomongin ini ya, mahasiswa ya, kita masih beda sedikit lah umurnya ya. Kira-kira, bukan kira-kira ya, ini biasanya di Universitas Ciputra ngajar mata kuliah apa nih? Kalau saya sendiri itu memang ekspertisnya di keuangan, jadi mata kuliah yang saya ampu itu Principles Accounting, kemudian penganggaran, dan juga Financial Management. Oke, kayak accounting, penganggaran, financial management. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai ini ya, langkah efektif memulai investasi untuk keuangan yang mandiri. Jadi pas nih langsung sama expertnya nih, my friends ya. Langsung aja nih kita mulai dari pertanyaan pertama kali ya. Kan berarti financial management, berarti berhubungan juga dengan investasi gitu ya. Nah, kalau di mahasiswa ini sendiri biasanya mereka kecenderungannya suka apa ya? Sudah mulai investasinya apa nih produknya? Oke, biasanya sih kalau soal investasi mereka, kalau mahasiswa-mahasiswa yang baru ya, mungkin mereka baru lulus SMA ya, jadi mereka juga masih belum terlalu familiar dengan banyak instrumen keuangan. Mungkin yang sering mereka dengar itu reksadana atau enggak saham itu sih, tapi itu pun mereka juga belum tentu sudah mencoba. Jadi mereka cuma mungkin mendengar atau dari YouTube, dari sosial media gitu ya. Jadi mungkin tahu ada istilah saham, reksadana, tapi mungkin belum tentu langsung terjun langsung ini ya, mencoba investasinya ya. Mungkin apalagi yang baru-baru kuliah. Nah, mungkin boleh jelasin nggak perbedaan saham dan reksadana? Mungkin juga banyak nih penonton kita mungkin mahasiswa baru, belum mengerti saham itu apa sih, reksadana itu apa? Mungkin boleh dijelasin juga nggak, Mbak? Jadi secara sederhana aja ya, biar gampang dimengerti nih. Kalau saham itu basically kita membeli sepotong kepemilikan, sebagian kepemilikan dari perusahaan tertentu. Jadi kita yang memilih sendiri dan kita yang menanggung resikonya sendiri. Tapi kalau reksadana itu kita mempercayakan uang kita ke ada yang namanya manajer investasi untuk diinvestasikan. Jadi uang kita dikelola oleh satu pihak. Dan itu biasanya diinvestasikan ke beberapa instrumen keuangan gitu. Jadi kalau mungkin saya analogikan ya, kalau misalnya saham itu kita masak sendiri, tapi reksadana itu kita catering. Oh, dimasakin koki gitu lah ya. Iya, jadi kalau misalnya masak sendiri itu kan kita bisa memilih bahan-bahannya sendiri, kita bisa masak sesuai dengan selera kita sendiri, tapi resiko gosong atau rasanya mungkin terlalu asin, terlalu manis, itu kan kita tanggung sendiri. Tapi kalau catering itu biasanya ya kita mempercayakan orang lain untuk masakin kita kan. Nah biasanya karena mereka udah banyak pengalaman ya, jadi rasanya mungkin lebih enak, tapi biasanya tidak sesuai dengan selera kita, tidak selalu sesuai gitu. Oh ya, jadi itu udah dianalogikan, harusnya udah lebih tergambar ya, dianalogikan dengan kalau saham, investasi saham, kita seperti masak sendiri, masak makanan kita sendiri. Kalau reksadana dimasakin sama catering atau makoki gitu ya. Berarti kalau bisa dibilang karena
saham itu kayak masak sendiri, resikonya tadi yang Mbak bilang adalah ditanggung sendiri ya. Berarti kita boleh bilang reksadana relatif resikonya lebih rendah dibanding saham. Lebih rendah. Karena yang kalau misalnya dari catering tadi ya, yang masakin itu dia pasti sudah punya pengalaman. Dia memang tiap hari itu di dapur gitu. Tapi secara keuntungan kan kita tetap harus bayar, kan bayarnya lebih mahal gitu ya. Kalau masak sendiri kan kita beli bahannya sendiri, itu biasanya dapat yang lebih murah gitu. Oke, jadi resiko masakan yang nggak enak itu minim ya kalau misalnya kita catering. Kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, biasanya mahasiswa itu kan juga kadang masih baru-baru mulai, terus juga suka ngikutin temen, juga kadang cuma pakai feeling gitu ya. Nah, sebenarnya gaya investasi yang seperti apa sih yang cocok gitu sebenarnya untuk mahasiswa nih, anak-anak muda ini gitu? Kalau dari saya sendiri ya, itu sebenarnya nggak apa-apa mengikuti temen ya, atau pakai feeling sendiri, itu nggak apa-apa asal ada pengetahuan dan juga sudah mengetahui profil resiko masing-masing gitu. Jadi memang kecenderungan mahasiswa itu kan ngikut-ngikut temen ya. Kadang temennya beli apa, kamu beli apa? Aku juga dong, misalnya gitu ya. Apalagi sekarang kan sosial media banyak ya yang mungkin influencer yang mendorong ya, ayo beli ini bagus nih gitu, terus kemakan deh gitu. Kalau memang sesuai dengan profil resiko mereka ya, my friends atau mahasiswa-mahasiswa di luar sana, kalau sesuai dengan profil resiko masing-masing itu nggak apa-apa, tapi tetap harus di riset lagi gitu. Jadi kalau menurut saya memang gaya investasi yang cocok untuk mahasiswa zaman sekarang ya, itu coba-coba yang terarah gitu. Jadi memang mereka kan seneng ya berdiskusi dengan temennya, bukan yang ngambil keputusan sendiri. Mungkin mereka juga belum percaya diri gitu. Tapi berdiskusi itu tetap harus disesuaikan dengan riset lagi, dan juga ditanya lagi nih cocok nggak dengan profil resikonya. Karena kan teman kita dan kita itu mungkin memiliki profil resiko yang beda-beda. Kalau misalnya kita ngikut, misalnya nih teman-temannya kita itu profil resikonya itu yang seneng sama resiko. Jadi mereka santai aja tuh kalau misalnya harganya lagi turun. Padahal kita sendiri profil resikonya itu risk averse ya. Jadi turun dikit udah mulai nggak bisa tidur nih ya. Jadi karena ikut-ikut temennya santai, dia malah panik-panik sendiri gitu. Oke, jadi tadi coba-coba yang terarah gitu ya. Jadi walaupun boleh coba-coba, tapi tetap harus dibarengi dengan udah mengetahui profil risiko, udah tahu bisa manage ini ya, kayak psikologi kita juga ya. Kalau misalnya saham kita turun, kira-kira kita bisa mentoleransi risiko itu seberapa besar sih. Jadi boleh dibilang kayak learning by doing juga nggak sih? Betul. Betul. Jadi kayak sambil mencoba, sambil dipelajari, jadi kayak bukan cuma teori aja nih jadinya ya. Kalau anak zaman sekarang kayaknya lebih suka langsung praktek gitu ya. Tapi ya itu kalau di Ciputra sendiri ya, itu ada istilah calculated risk taking. Jadi memang entrepreneur ya, kita kalau kaitkan dengan entrepreneur memang harus berani mengambil resiko. Kalau nggak berani kan ya nggak maju-maju gitu. Tapi resiko yang diambil itu harus terkalkulasi, nggak yang main gas aja tuh, nggak dipikir gitu ya. Nah itu juga kan satu tindakan yang ceroboh gitu ya. Jadi tetap harus dikalkulasi, tetap harus terarah. Harus diperhitungkan ya. Berarti kalau boleh nanya nih, berarti mungkin ada mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin bisa diadopsi juga. Berarti kalau di Ciputra itu mahasiswanya, Ciputra Surabaya ya, mahasiswanya sudah diarahkan untuk ini ya, langsung praktek berinvestasi ya. Kebetulan kalau dari kami tim dosen sendiri memang mendorong untuk itu. Jadi di satu mata kuliah yang financial management itu kita integrasikan ke pembelajaran. Jadi ada satu aktivitas atau penugasan ya yang mahasiswa itu diminta untuk coba investasi. Buka rekening, buka RDN, kemudian coba investasi, nggak perlu besar-besar, tapi yang penting mereka udah tahu caranya, udah punya pengalaman. Nah dari situ penilaiannya pun bukan dari yang cuannya terbanyak, tapi dari analisisnya mereka. Kenapa mereka memilih saham emiten itu, kemudian kalau misalnya itu kan dipantau ya dari minggu pertama sampai minggu terakhir,
setelah mereka beli harganya turun atau naik gitu ya. Kemudian kalau misalnya turun pun itu kira-kira kenapa ya harganya bisa turun. Nah itu nilainya bisa bagus juga meskipun mereka rugi. Reasoningnya memang kuat ya. Betul. Jadi yang dilihat adalah kemampuan analisis mereka. Jadi nggak cuman disuruh beli saham aja, tapi juga kan mesti tahu nih kenapa sih beli saham itu, which is itu sebenarnya memang perlu kita perlukan ya dalam berinvestasi ya. Betul. Kenapa kita pilih saham atau investasi atau instrumen tersebut. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak Gladys. Kalau mahasiswa kan uangnya biasanya terbatas ya, mostly itu dari orang tua gitu, kiriman orang tua. Nah, sebenarnya lebih efektif mana? Mereka itu ngumpulin dulu, nabung sampai uangnya cukup, atau langsung aja investasi dengan dana dia yang seadanya gitu? Kalau saya selalu menyarankan nih ke mahasiswa juga untuk coba dulu aja, karena kan sekarang untuk mulai investasi, terutama saham ya, itu kan kalau di Maybank aja cuma 100.000 kan ya, jadi itu makan sekali deh, cuma makan sekali kan buat mereka, sekali 2 kali lah, ya kan, jadi coba aja, itu kan untuk mereka juga gitu. Nah itu nanti ada efek domino efeknya ketika mencoba sekali, kemudian mungkin mereka lihat oh harganya naik nih, tapi kok keuntungannya cuma sedikit karena memang yang diinvestasikan baru dikit, jadi nanti ada kayak ke-trigger ya, bisa untuk ditambah lagi, dimasukin lagi investasi lagi. Jadi memang kalau bisa, kalau misalnya Bang baru mulai banget, better mulainya dari sedikit dulu aja ya, karena takutnya langsung banyak, belum terlalu terbiasa, belum paham, malah takutnya kapok ya kalau misalnya mengalami kerugian ya, karena kan namanya investasi saham tetap ada risikonya ya, my friends ya. Nah, berikutnya kalau misalnya mahasiswa mau mulai investasi nih, sebenarnya langkah yang paling pertama dan paling gampang yang harus dilakukan apa sih biar cepat nih merasakan cuannya? Langkah-langkahnya ya, yang pertama itu memang harus memperbanyak wawasan. Ya, memperluas wawasan, karena investasi saham itu tadi ya tetap ada resikonya. Jadi nggak bisa hanya ikut-ikutan atau hanya mencoba peruntungan gitu ya, nggak bisa juga. Jadi harus memperbanyak wawasan, tetapi memang tantangannya itu di kelebihan informasi juga. Jadi mungkin kalau dulu itu kita dibatasi atau kita merasa sangat dirugikan oleh keterbatasan informasi. Terus sekarang dengan adanya internet, sosial media, kita merasa kayak oh gampang kok untuk nyari informasi. Tapi itu juga menjadi tantangan karena banyak informasi yang bukan salah juga sih, tapi menggiring opini gitu. Karena ada beberapa mungkin pihak yang memberikan informasi itu dengan maksud tertentu gitu ya. Jadi kita juga harus dengan bijak untuk memilah informasi-informasi itu. Makanya kenapa yang saya tekankan selalu ke mahasiswa adalah coba analisis sendiri. Jadi harus tahu dulu nih profil resiko, tujuan keuangannya, kemudian baru memilah informasi-informasi yang ada juga gitu. Jadi nggak kegiring opini dan memang memilih emiten itu karena mereka sudah riset dan sudah disesuaikan dengan profil resikonya. Oke, jadi memang sebaiknya investasi leher ke atas dulu ya. Jadi kayak mengerti dulu, jadi know your profile, know what you buy. Jadi mengenali saham apa yang kamu beli, mengenali juga profil risiko kamu sendiri. Jadi supaya lebih maksimal ya hasilnya juga. Gitu. Jadi jangan cuma mau cepet aja nih, my friends, yang untuk ngerasain cuannya. Jadi memang tidak ada yang instan ya. Betul. Jadi karena banyak sekarang ya konten-konten edukasi, contohnya Cicet Cuan ini, jadi ditonton aja terus gitu ya. Terus mungkin ya dari kuliah, kemudian dari banyak buku juga yang sudah beredar luas gitu, itu bisa memperluas wawasan juga dan membuat mereka lebih bijak dalam berinvestasi. Jadi karena sekarang akses informasi semakin gampang, bukan berarti kita harus telan bulat-bulat ya. Betul. Tetap harus cari lagi di sumber yang mungkin kita bisa bilang kayak tadi ya, dari buku, edukasi gitu ya, nggak cuma dari sosial media aja nih, my friends ya. Oke, nah berikutnya Mbak Gladys, ada nggak kesalahan umum yang bikin mahasiswa sering rugi saat investasi saham atau reksadana ya? Dan tips ampuh supaya nggak jatuh ke lubang yang sama. Karena kan biasanya
mahasiswa kan gitu ya, tadi ya pengennya cepet cuan, terus tahu-tahu malah rugi. Tapi ya kayak gitu bisanya keulang lagi gitu. Nah, gimana sih caranya supaya meminimalisir keseringan kerugian ini nih di mahasiswa ini nih? Biasanya kesalahan-kesalahan dari karakter mahasiswa yang saya temui ya, pertama pasti yang ikut-ikutan tadi ya, ternyata tidak sesuai dengan profil resiko mereka atau tidak sesuai dengan tujuan keuangan mereka, itu satu pasti. Atau istilahnya sekarang FOMO ya, fear of missing out. Pokoknya lihat temennya semua pada invest di situ, dia juga pokoknya ikut-ikut aja gitu, itu pertama. Kemudian yang kedua, sering terjadi juga itu overconfidence. Jadi mereka baru pertama kali invest, kemudian mungkin merasakan untung, mereka merasa oh aku udah jago nih gitu. Karena sekali untung ya. Iya, kemudian udah tuh all in semua, ternyata nggak sedalam itu analisisnya, atau mungkin pas pertama itu beginner's luck aja gitu ya. Jadi akhirnya rugi gitu. Mungkin kurang ini juga, mungkin harusnya diversifikasi gitu ya. Nah, ya itu saya juga mau bilang yang ketiga. Jadi mereka biasanya all in ke satu emiten yang menurut mereka pasti cuan nih gitu. Tapi nggak diversifikasi, dibagi-bagi ke emiten lain untuk mengurangi resiko. Oke, jadi ini ya biasanya tadi karena overconfidence makanya jadi langsung all in, nggak lupa harus diversifikasi. Nah, biasanya ada saran nggak diversifikasinya ini? Entah misalnya dicampur saham atau reksadana, atau misalnya saham di sektor yang berbeda. Biasanya kalau mahasiswa senangnya gimana sih? Kalau mahasiswa itu mereka memang karena masih pemula ya, mereka juga belum ada preferensi masing-masing. Cuman biasanya kalau mereka akan nanya, Bu, kira-kira cara diversifikasi yang baik itu gimana? Kalau saya sendiri itu akan menyarankan mereka untuk pokoknya satu pasti harus ada yang blue chip. Karena itu yang paling aman di antara saham ya, bukan stabil ya. Kalau saham ada yang blue chip gitu. Tapi blue chip itu kan kita nggak bisa lihat hasilnya dalam waktu dekat gitu. Jadi selain blue chip kamu bisa cari saham-saham yang mungkin cyclical ya. Jadi coba deh cari saham yang memang lagi naik daun nih gitu. Yang secara cyclical itu memang lagi naik gitu. Tapi saya nggak akan bilang saham apa ya itu kamu cari tahu sendiri, riset sendiri, itu challenge-nya buat mereka. Oh, jadi mereka kayak Mbak Gladys kasih kisi-kisinya itu adalah mix karakteristik sahamnya seperti apa. Nanti mereka cari sendiri dengan analisa mereka tadi ya, kenapa beli saham itu dengan reasoningnya mereka. Oke, jadi biasanya beda-beda industri juga, misal satu di perbankan, satu di properti atau di pertambangan. Jadi mereka yang akan memilih sendiri. Oke, nah boleh di-spill nggak? Biasanya ini kan berarti kan tugasnya misalnya beli saham gitu ya. Biasanya dievaluasi setelah beli. Betul. Berapa lama tuh? Itu biasanya 7 sampai 8 minggu. 7 sampai 8 minggu, hampir 2 bulan ya. Nah, apakah gimana biasanya hasil dari mereka nih? Ataukah nih pada saat perjalanan 8 minggu itu apakah mereka juga suka tanya-tanya atau kayak? Ya benar, jadi mereka biasanya akan nanya, Bu, kan saya aturannya itu minimal 2 emiten. Jadi kalau satu kan rasanya kok kurang ya, jadi minimal 2. Nah mereka akan beli 2, kemudian di pertengahan gitu, Bu kalau misalnya itu saya jual terus saya beli yang lain, boleh nggak? Jadi mereka kan udah mulai explore gitu. Oh ya nggak apa-apa, saya kan melihat dari laporannya mereka. Saya minta untuk membuat laporan bukti-bukti transaksi mereka gitu. Nah itu kelihatan di situ. Ada yang oke, mereka beli dari awal, kemudian harganya naik. Nah itu saya suruh jelaskan juga jelaskan kira-kira kenapa sih harganya naik. Terus kamu beli itu di awal itu kenapa? Apakah ada berita? Jadi tolong cantumkan deh berita-beritanya yang kamu dengar atau data-data yang kamu peroleh waktu kamu riset tentang emiten itu sampai akhirnya kamu memilih untuk beli gitu.
Keren ya, berarti mereka juga antusias ya untuk ngerjain tugas beli saham ini ya, menganalisa saham ini ya. Ya, salah satunya mungkin karena ya kewajiban kan, karena harus memenuhi tugas. Tapi waktu mereka melakukan itu jadi kan pasti mereka juga akan mencari tahu ya, dan akhirnya ya banyak yang keterusan juga. Harapannya sih jadi kebiasaan ya, jadi betul. habit, udah biasa menganalisa. Jadi ketika misalnya sudah lulus lebih biasa investasi ya, jadi melahirkan generasi-generasi melek investasi nih my friends ya. Nah itu kalau boleh tahu biasanya banyaknya rata-rata hasilnya rugi apa untung mahasiswa-mahasiswa ini? Sebagian besar untung, karena mereka mungkin karena beginners jadi mereka main aman ya, mereka mainnya di blue chip. Jadi 7 minggu, 8 minggu kan lumayan panjang cenderung ya. naik ya harganya. Berarti kemarin misalnya pada saat misalnya kayak lagi ada perang dagang yang kemarin itu marketnya kan misalnya kurang kondusif ya, itu ada ini nggak dari mahasiswa ada kayak aduh huru-hara gitu pas tugasnya gitu. Betul. Mereka sempat ya, Bu, saham saya turun loh, Bu, gimana? Iya, saham saya rugi gimana nih? Terus saya ingatkan lagi, loh, itu nggak akan mempengaruhi nilai kalian. Nah, coba cari tahu deh, kira-kira turunnya itu kenapa? Ada berita apa sih hari ini? Jadi harus dilihat secara makroekonominya, karena bukan hanya dari performa perusahaannya aja, bisa aja kan perusahaannya ini baik-baik aja, secara performa oke, tapi karena ada tadi faktor eksternal gitu ya. Jadi itu juga membuka pemikiran mereka lah, jadi melatih mereka untuk berpikir lebih kritis juga. Betul ya, jadi makin seru ya karena ada kejadian tidak terduga nih di luar di luar yang biasanya mereka lakukan ya, tiba-tiba ada perang dagang segala macam, malah panik, nggak apa-apa, namanya belajar ya. Pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak strategi yang paling ampuh buat mahasiswa misalnya langsung beli saham atau reksadana sekali banyak atau rutin nyicil tiap bulan dikit-dikit gitu? Dari saya tetap ya mulai aja dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nunggu sampai uangnya banyak dulu baru mulai investasi, itu kapan? Karena kan kita nabung itu lama-lama karena uangnya banyak kita merasa kayak oh bisa dibelanjain nih gitu kan. Jadi akhirnya yang investasinya kelupaan, ketinggalan gitu. Jadi lebih baik setiap bulan itu disisihkan memang untuk investasi gitu. Nah, karena untuk bisa memulai itu kan butuh disiplin gitu ya. Kalau misalnya bisa memulai atau bisa investasi tiap bulan konsisten, nah itu membangun disiplin juga. Betul. Kemudian ada yang istilah dollar cost averaging gitu ya. Nah itu kan juga jadi satu strategi bagi mahasiswa. Jadi nggak perlu nunggu di saat harganya murah banget baru beli banyak gitu ya. Karena timing pasar kan kita nggak pernah tahu. Pada saat misal nih kita lagi nggak ngumpulin banyak ya, atau kita lagi nyantai-nyantai nih, pasar lagi nggak baik nih, udahlah nggak usah investasi gitu ya, jadi duitnya dipakai untuk yang lain. Tiba-tiba marketnya lagi jadi bagus nih. Uangnya nggak ada ya, untuk investasi gitu. Jadi lebih baik dicicil-cicil aja, meskipun pasar lagi nggak baik, ya nggak apa-apa disimpan dulu. Setidaknya kita ada cadangan atau simpanan gitu untuk langsung diinvestasikan. Tapi memang ada satu waktu kita bisa pakai strategi untuk langsung investasi banyak. Kapan? Contohnya waktu COVID kemarin ya. Nah itu diskon ya sahamnya. Itu saat yang sangat tepat untuk langsung aja terjun gitu kan. Kalau misalnya memang ada momen-momen seperti itu, ya langsung beli dalam jumlah yang banyak itu memang sangat menguntungkan. Kalau kata orang setiap masa ada sahamnya, setiap saham ada masanya. Gitu ya. Oke, untuk penutup perbincangan kita pada sesi Chit Chat Cuan ini, mungkin boleh nih Mbak Gladys dikasih closing statement yang bikin mahasiswa mungkin makin semangat buat langsung mulai investasi sekarang juga. Oke. Kalau saya selalu mengingatkan mahasiswa saya ya, mungkin ini juga bisa berlaku ke my friends, kalau investasi itu bukan suatu yang instan memang. Jadi kalau misalnya kita cari untung cepat, ya itu kita nggak bisa dapat di investasi. Tetapi investasi itu
dia bisa membangun kebiasaan cerdas ya. Jadi kalau misalnya my friends atau mahasiswa-mahasiswa di luar sana mulai berinvestasi saat ini, itu my friends itu juga membangun masa depan keuangan yang lebih mapan dan juga lebih mandiri gitu. Jadi bukan hanya keuntungannya yang dicari, keuntungan itu bonus meskipun kita juga nggak berharap rugi ya, tapi setidaknya kita membangun kebiasaan cerdas dan juga masa depan yang lebih baik. Oke, itu dia closing statement dari Mbak Gladys ya buat my friends, khususnya mahasiswa nih setelah menonton Chit Chat Cuan ini harapannya bisa menjadi mahasiswa yang cerdas investasi. Nah, Mbak Gladys terima kasih banyak atas wejangannya untuk sesi Chit Chat Cuan hari ini, my friends. Semoga bermanfaat buat my friends semua, terutama buat teman-teman mahasiswa yang telah menonton podcast ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.